Takdir itu ilmu Allah. Adapun merubah diri itu kewajiban hamba kepada dirinya. Nggak ada urusannya dengan ilmu Allah. Ya, coba perhatikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak merubah apa yang ada, nasib keadaan yang ada pada satu kaum, hatta sampai yughayyiru, mereka mengubah ma, apa yang ada pada diri mereka, bukan diri mereka, apa yang melekat pada diri mereka, karakter yang melekat pada diri mereka, kebiasaan yang ada di diri mereka, kebiasaan buruk yang ada di diri mereka, kejahilan yang ada di dalam diri mereka. Jadi yang diubah bukan diri, tapi ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri, bukan dirinya. Karena diri sejati itu nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah hijab-hijab yang membalut diri. Ya, hijab-hijab kita ini, hijab malas, hijab ingkar, hijab mudah menyerah di tengah jalan, hijab keras hati, hijab merasa berilmu, hijab merasa bodoh terus, nggak mau nambah ilmu. Itu juga sama. Kan ada orang yang pengen tawaduk tapi bukan tawaduk, ya, tapi malah membiarkan dirinya malas, tapi dia beralasan dengan kemalasan itu dengan nama tawaduk. Jadi sang diri sejati nggak perlu dirubah, karena diri sejati itu tempat Allah meneteskan makna-makna kalamnya. Wa tammat kalimat kalamnya Allah telah sempurna, ya. Maka diri kita ini sebenarnya sudah tahu masalah itu, tapi dia terhijab oleh zulumat, kegelapan, karakter-karakter buruk, kondisi-kondisi buruk. Maka ciri-ciri orang yang masih belum merubah apa yang ada pada dirinya itu, dia selalu mencari kesalahan ketika dia punya salah. Dia mencari apa yang bisa disalahkan, situasi ke orang lain ke, ya. Oh, harinya nggak pas gitu. Dia yang tidak pas, hari yang dia salahkan. Ya. Wah, itu karena si Anu tuh begitu, makanya kita nggak beres. Dia yang nggak beres, orang yang dia persalahkan. Saya dulu mengira kalau ngaji di satu tempat itu akan lebih keren. Ternyata kita datang ke tempat yang keren itu sama aja mau ngaji di mana aja. Ya, ngaji di mana aja itu sama. Yang penting itu kita sikoh dengan gurunya, menghargai syekhnya. Ngaji ke Arab tapi nggak menghargai guru, ilmunya nggak berkah. Lebih berkah orang ngaji di Jawa, di Lombok tapi dihargai gurunya, ilmunya lebih dalam. Ya, berarti karakter apa? Karakter buruk yang menyelimuti dirinya itu yang diubah. Ya, dan itu nggak ada urusannya sama takdir. Ya, takdir itu ilmu Allah. Oke, Allah dulu, sekarang, nanti berubah nggak? Allah sebelum menciptakan kita sudah tahu belum kita bakal duduk sini? Nah, itu maksudnya ilmu. Ilmu itu turunannya takdir, dan ilmu nggak berubah-ubah karena dia tahu, bukan karena dikasih tahu. Kalau kita tahu karena dikasih tahu, dia tahu bukan setelah kejadian terjadi. Kalau kita tahu setelah kejadian terjadi. Ini perhatikan yang sering dapat firasat. Firasatmu tidak merubah takdir. Ya. Firasat itu dia cuma dapat lintasan kebetulannya. Allah menuliskan takdir ilmunya, kemudian Allah tuliskan ilmunya itu dengan al-qalam pada Lauh Mahfuz. Kalbu-kalbu yang bening, kadang-kadang Allah izinkan mengakses, memantulkan itu. Namanya khatir firasat. Tapi si kalbu hanya diizinkan tahu, bukan berarti dia kemudian diizinkan merubah. Maka ramalan-ramalan itu nggak merubah apapun, apalagi nazar. Ya, nazar nggak merubah, Ibu ya. Jangan suka bernazar.
Nazar tidak merubah takdir. Ya, nggak ada nazar merubah takdir. Itu kalam dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yughayyirul qadar. Karena nazar tidak dapat merubah takdir. Jadi takdir nggak berubah. Takdir itu paling-paling digeser dikit sama Allah, tapi dia nggak berubah. Ya, contohnya ketika Sayyidina Ali telat sholat karena lagi berperang, ya, beliau jadi bargade paling penting untuk menjaga pertahanan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Akhirnya itu matahari sudah terbenam separuh. Apa kata Nabi SAW? Hadis Sahih Bukhari. Wahai matahari, tahan. Ya, Ali mau sholat asar. Ali mau sholat. Waktu itu belum ada sholat perang. Zuhur asar digabung. Bahkan dari subuh, zuhur asar, karena belum ada sholat perang. Itu menahan. Dan itu takdirnya cuma digeser doang dikit. Takdirnya nggak berubah, dia cuma digeser. Ya, barangnya nggak berubah. Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hadis ini sahih. Hati-hatilah terhadap firasat orang beriman. Firasat itu lintasan cepat yang masuk bisikannya ke dalam hati. Dia lintasan cepat. Sesuatu yang kelebet cepat gitu nggak bisa ditangkap kecuali kolbunya lagi tenang. Ya, fa innahu, karena orang beriman yanzuru binurillah, dia memandang dengan nur Muhammad, nurullah. Makanya zikirnya Allah, Allah, ya. Lalu kalau dapat bisikan gimana? Boleh nggak diikuti? Ini perhatikan, semua pengamal zikir dimanapun berada, terutama Bang Ustadz Muli Asih dan kawan-kawan. Yang diikuti cuma atiullah wa atiur rasul. Yang diikuti cuma Rasulullah dan ya Allah dan Rasulullah. Berarti kalau dapat bisikan, bisikan itu tidak berkaitan dengan syariat. Karena kalau berkait dengan syariat, dia syariat sudah selesai. Syariat sudah final. Tidak ada lagi perubahan dari syariat Allah. Yang ada cuma ilham-ilham kemakrifatan. Dapat rahasia-rahasia yang disebut warid. Saran saya, Bang Ustadz tulis aja. Maka harus punya note. Tanggal sekian saya berzikir, jam sekian. Di hati ada lintasan seperti ini. Nanti jika ada kesempatan lapor kepada mursyid. Bukan maksud mursyid itu jangan disebar sembarangan. Karena kalau kolbu dapat menangkap satu lintasan, berarti kolbunya sudah sukses berhasil pada titik itu. Belum tentu berhasil titik berikutnya. Ya. Kenapa dia berhasil? Indikatornya dia dapat menangkap firasat atau lintasan yang cepat sekali masuknya. Ya, kita kalau nggak tenang, kita nggak bisa baca itu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut Allah, 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 mengenal Allah, hati menjadi tenang. Karena Allah kasih. Siapa yang menurunkan tenangan? Karena kita berzikir atau Allah yang menurunkan? Ya, surat Al-Fat gimana ayatnya? Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itulah yang menurunkan sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman ke dalam kolbu, bukan otak. Kolbu orang beriman. Karena iman itu percaya, itu wadah. Dikasih zikir, dia akan dapat nur. Maka nurun ala nur. Nur iman berlapis nur zikrullah. Dan yang memberikan tenang siapa? Zikir kita atau yang punya nama dalam zikir. Maka jangan GR kalau zikir. Apapun yang dikasih itu dari Allah, bukan hebatnya kita. Tadi saya sudah mulai. Ciri-ciri orang yang dapat bantuan Allah, dia dimudahkan berzikir. Maka jika bisikannya benar, bisikannya akan membimbing,
wahai hamba Allah, engkau beradablah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, kenalilah Allah. Pasti arahnya ma'rifat, ma'rifat, ma'rifat. Jadi isi dari bisikan itu pasti kemarifatan. Bukan disuruh sholat, enggak, itu udah enggak benar tuh. Kamu sholat ini ya, kamu sembelih ini ya, itu jin itu, syaitan itu. Ya, hati-hati. Syaitan enggak bisa masuk kolbu, tapi dia punya selang masuk ke kolbu. Ya, di hadis begitu disebutnya. Malaikat, iblis, syaitan itu punya bahasa Arabnya apa? Jammah, apa bahasa Arabnya? Lammah. Ya, innalil malaikati lammah wali syaitani lammah. Syaitan, malaikat itu punya belalai kayak suntik. Itu dia bisa nusuk, dia bisa ngirim pesan ke kolbu. Tapi dia nggak bisa masuk ke dalam kolbu. Ini bisikan dari mana? Ciri kalau itu khatir ilahi Rabbani dari Allah, ciri-cirinya as-sakinah, pasti jiwanya tenang, pikirannya gak gelisah, gak kosak-kusuk. Semakin diberi lintasan batin, semakin gelisah, semakin gak tenang dia berguru. Tandanya itu dari syaitan. Dalilnya apa tadi? Surah Al-Fat, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan. Maka Imam Ibnu Ajibah mengatakan dalam syarah hikam, ini udah ngaji hikam ini bang. Ini sudah ngaji hikam, ini sudah ini. Antum sudah aneh bawa ke dalam ini. Cuma namanya baru dikasih tahu. Ciri-ciri orang dapat ilham dari Allah, disertai ilham itu ketenangan, bukan keraguan. Makanya Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, tidak ada ragu di dalamnya. Kalau ada keraguan berarti bukan dari Allah, tapi imma minasyaitan, imma minan nafs. Boleh jadi dari syaitan atau dari nafsu kita. Karena kita berangan-angan, ya, angan-angan yang masuk. Ya. Terus udah terjawab tentang bisikan? Sudah terjawab ya. Yang kedua lagi. Ya, kalau itu nggak benar gimana? Mau benar nggak benar nggak usah diikutin. Ya, jadi ilham itu benar nggak benar nggak usah diikuti. Ikutinya Allah dan Rasulullah. Nggak mengikuti ilham nggak apa-apa. Ya, nggak wajib diikuti ilham itu. Yang wajib diikuti Allah dan Rasulullah SAW. Ya, dan mengikuti Allah Rasulullah lewat bimbingan guru. Maka kalau ilham kita tabrakan dengan ilham guru yang kita ikuti. Karena guru kita ahli ilham. Ya, dia udah biasa yang begituan. Jadi kalau ada yang kalau bikin gelisah, tambah ragu, atau jangan-jangan sebagian murid nih, semoga Bang Asih ya. Ya. Semoga nggak termasuk dapat ilham, lapor ke guru, gurunya diam aja. Dalam hati dia ngomong gini, kayaknya makom kita melewatin guru kita nih. Itu ciri-ciri murid durhaka, murid su'ul adab. Itu ilhamnya ilham syaitan, karena ciri-cirinya dia merasa lebih dari gurunya sendiri. Ini rumus MLM. Itu ternyata MLM diambil dari Quran itu, diambil dari hadis itu. Ya, orang kalau beramal diikuti oleh orang lain, ya, falahu ajruhu wa ajru man amila bih. Hadis sahih Muslim. Orang kalau beramal diikuti orang lain berarti dia punya murid. Maka muridnya 10, dia dapat pahala semua muridnya itu 10 tanpa dikurangin pahala muridnya. MLM enggak? MLM itu. Maka ketika seorang murid naik makom tinggi, pasti gurunya naik juga. Nggak ada murid ngelebihin guru, itu nggak ada. Itu kalimat-kalimat ngayal itu, ya. Tapi ini ada satu kalimat. Pengarang kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, sebelum hikam ada orang ngaji kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Namanya Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Beliau ini punya murid namanya Abu Ali Al-Farmadhi. Abu Ali Al-Farmadhi ini guru dari pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kan nama pesantrennya Ihya Ulumuddin kan?
Ya. Imam Ghazali punya guru namanya tadi Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi punya guru siapa? Kushairi. Mursyidnya Farmadi ini namanya Kushairi. Setiap dia punya pengalaman batin, dia lapor, gurunya nggak jawab. Gurunya sibuk nulis mengajar. Udah, itu rahasia, kamu diem aja. Karena terus limpahan batin ke dalam kolbunya Abu Ali Al-Farmadi ini banyak sekali. Akhirnya gurunya bilang, kamu mau nggak ikut saranku? Mau. Yang kamu alami itu, yang bisa menanganinya dengan mudah, itu guru saya, Abul Hasan Kharqani. Kamu datang ke sana. Gitu. Maka dia datang ke kakek gurunya. Abul Hasan Kharqani ini poros silsilah banyak thariqah. Ya, thariqah Naqsyabandi, Syatari, Khalwatiyah, itu Surawardi lewat orang ini. Ya. Datanglah dia ke Imam Al-Kharqani, dan semua persoalan kalam-kalam batinnya diurai, dikasih tahu nih dari setannya apa, karena beliau punya waktu luang yang banyak. Jadi guru kita kadang kalau nggak jawab bukan berarti dia nggak bisa, dia sibuk, murid dia banyak, murid dia ribuan, bukan cuma Ustadz Bang Mudiasi. Nah ini adab murid punya mursyid. Jangan semua masalah kita tumpahkan ke guru. Kenapa? Guru kita sudah banyak masalah. Belum lagi ujian dia berumah tangganya, ujian dia dengan anaknya, urusan dia dicaci maki orang, dia dikafirkan orang. Ya. Jadi kalau kita punya masalah, adukan ke Allah. Apa yang bisa kita share kepada guru, kita share yang baik-baik. Ya. Mengeluhlah kepada Allah. Jangan mengeluh ke guru. Guru kita sedih, nangis loh guru ngeliat kita ngeluh itu. Dia nggak bisa buat apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka saya selalu cap jempol kepada para guru-guru yang setia mendengarkan keluh-keluhan muridnya. Padahal dia juga punya keluhan sendiri. Ya. Luar biasa. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah kuatkan mereka. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin.